Dia beraniin diri buat ngintip lewat celah jendela kayu yang renggang. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Selamat datang di Bisikan Malam. Bersiaplah untuk ketakutan terbesar Anda. Ini adalah Bisikan Malam. Ya. Tes. Para arwah, wahai para arwah. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau niat baik itu justru jadi pintu masuk ke dalam petaka yang paling buruk? Kita tuh kadang mikirnya, aku kan cuma mau numpang lewat. Atau, aku kan cuma mau bantu-bantu. Tapi kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya disembunyiin sama tanah tempat kita berpijak. Nah, malam ini aku dapat cerita yang benar-benar bikin bulu kuduk aku merinding pas pertama kali dengar. Cerita ini aku dapetin langsung dari teman SMK. Sebut aja namanya Ayu. Kemarin malam dia datang menemui aku. Wajahnya pucat dan badannya kurus kering seperti orang yang dihantui ketakutan seumur hidup. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dan selamat dari petaka mengerikan itu. Sementara 7 teman kuliahnya sampai detik ini dinyatakan hilang di telan bumi. Gak usah lama-lama, matikan lampunya, tutup pintunya, dan pastikan kamu tidak sendirian malam ini. Karena sekalinya kamu masuk, tidak ada jalan untuk pulang. Selamat mendengarkan. Jadi kejadian itu sekitar tahun 2021, pas Ayu dan 7 teman satu timnya dapat plot lokasi KKN di sebuah desa yang kita samarkan aja namanya sebagai Desa Karanggayam. Desa ini benar-benar tipikal desa Jawa kuno yang masih asri banget wahai para arwah. Kanan kirinya itu masih hutan jati lebat. Jalannya belum diaspal dan kalau udah jam 6 sore, itu desa langsung sepi nyet-nyet kayak kuburan. Awalnya di minggu pertama semuanya berjalan normal. Warga desa ramah banget, sopan, khas orang-orang sepuh di daerah Jawa. Ayu dan timnya tinggal di sebuah rumah kosong yang disediakan oleh Pak Lurah. Rumahnya besar, model joglo kuno dengan tiang-tiang kayu jati besar, tapi hawanya emang agak lembab dan dingin. Nah, keanehan pertama itu mulai muncul di minggu kedua, wahai para arwah. Waktu itu, tugas timnya Ayu adalah mendata warga sepuh di tiap-tiap RT. Pas Ayu lagi keliling-keliling sore sekitar jam 5, dia bareng temennya, sebut aja namanya Rihan. Mereka ngelewati satu rumah yang letaknya paling pojok, mepet banget sama batas hutan jati. Rumah itu kelihatan reot, tapi di depannya itu ada sesajen yang masih segar banget, lengkap sama kembang telon, menyan, dan kopi pahit. Ayu yang penasaran sempat nanya ke salah satu warga sepuh yang kebetulan lagi lewat nuntun sepedanya. "Pak, maaf, itu rumahnya siapa ya? Kok sepi banget?" katanya. Wahai para arwah, tahu nggak respon bapak itu gimana? Yang tadinya senyum ramah, mukanya langsung berubah flat, kaku dan matanya melirik gelisah ke arah hutan. Bapak itu cuma bilang dengan suara berbisik yang gemetaran, "Sampun, Mbak, mboten usah dipikir. Niku griyane Mbah Citra. Nanging tiange sampun boten wonten. Ampun mriki maling nggih, Nduk. Bebayane
Yang kalau diartikan ya, sudah mbak, tidak usah dipikir, itu rumahnya Mbak Citro. Tapi orangnya sudah tidak ada, jangan kesini lagi ya nak, berbahaya. Habis ngomong gitu, si bapak langsung nuntun sepedanya cepet-cepet ninggalin Ayu sama Rian. Di situ Ayu mulai ngerasa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupin sama warga desa ini. Malam harinya sekitar jam 1 malam, suasana joglo tempat mereka nginep itu dinginnya menusuk tulang. Ayu kebangun karena kebelet buang air kecil kebetulan. Kamar mandi di rumah joglo gunung itu kan biasanya letaknya agak di belakang ya, deket dapur kotor yang penerangannya minim banget. Pas Ayu lagi jalan di koridor tengah yang remang-remang, dia dengar ada suara aneh dari arah halaman samping yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suaranya itu kayak serak, serak, serak. Kayak ada kain tebal atau daging yang diseret di atas tanah kering, wahai para arwah. Ayu mengira itu mungkin cuma anjing liar. Dia beraniin diri buat ngintip lewat celah jendela kayu yang renggang. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Di bawah temaram sinar bulan di dekat pohon Kamboja samping rumah, ada satu sosok yang lagi bergerak, tapi gerakannya itu aneh, bukan jalan tegak, melainkan kayak merangkak pakai kedua tangan. Begitu sosok itu berputar ke arah jendela, Ayu langsung lemes, saking shocknya. Sosok itu gak punya kepala, wahai para arwah. Dan yang bikin lebih gila lagi, tubuhnya itu cuma setengah. Dari pinggang ke bawah itu kosong, gak ada kakinya, gak ada apa-apa. Jadi dia bergerak murni cuma mengandalkan kedua tangannya yang kurus hitam kering untuk nyeret tubuh setengahnya itu di atas tanah. Serak, serak, serak. Ninggalin jejak basah kehitaman di tanah. Dengan warna merah juga. Ayu langsung mundur pelan-pelan, nutup mulutnya rapat-rapat sambil nangis. Lalu lari balik ke kamar. Dia sembunyi di balik selimut sampai pagi tiba tanpa bisa tidur sedikit pun. Besoknya Ayu cerita ke teman-temannya dengan bibir gemetaran pas lagi sarapan di dapur. Tapi namanya juga anak muda zaman sekarang ya, wahai para arwah. Logikanya kan masih kencang tuh. Teman-temannya terutama si Rian dan ketua tim mereka, sebut aja Doni, cuma ketawa. Lu kecapean kali yuk. Palingan itu bayangan pohon jati kena angin. Lagian mana ada setan setengah badan merangkak, kata Doni sambil lahap makan. Ayu waktu itu cuma bisa diam, tapi dia tahu apa yang dia lihat itu nyata. Tapi terornya nggak berhenti di situ aja, wahai para arwah. Hari-hari berikutnya suasana desa itu berubah jadi makin hippie, makin berat. Setiap sore menjelang maghrib, Ayu selalu nyium bau busuk yang menyengat di sekitar rumah joglo mereka. Kayak bau bangkai yang udah membusuk berminggu-minggu. Dan yang anehnya, satu persatu temen tim KKN-nya Ayu mulai nunjukin gelagat yang gak beres. Rian yang tadinya paling ceria dan hobi bercanda, tiba-tiba jadi sering bengong. Dia sering kedapatan berdiri di depan jendela, natap ke arah hutan jati kosong berjam-jam tanpa mengedip. Pernah suatu sore Ayu nyoba nepok pundaknya Rian. "Yan, lu ngapain sih liatin hutan mulu?" kata Ayu. Rian gak nengok, tapi dia ngejawab pakai bahasa Jawa yang kaku banget. Padahal Rian aslinya anak kota yang gak bisa bahasa Jawa halus.
kabeh bakal dadi kembang amben yuk. Setelah maneh. Yang artinya semua bakal jadi kembang amben, bunga ranjang mati. Yuk, sebentar lagi. Ayu langsung merinding. Tatapan mata Rian saat itu kosong melompong, kayak jiwanya udah gak ada di dalam raga itu. Sampai akhirnya masuk ke minggu ketiga. Ini puncak dari segala petaka di desa Karanggayam. Malam itu hujan turun deras banget. Angin kencang bikin pohon jati di luar meliuk-liuk kasar, dan petir menyambar-nyambar seolah meruntuhkan atap joglo. Jam dinding nunjukin angka 11 malam. Tiba-tiba listrik di seluruh desa padam, gelap gulita. Hanya ada kilatan petir sesekali yang menerangi ruangan. Di tengah kegelapan mencekam itu, Doni sang ketua tim tiba-tiba menjerit histeris dari kamarnya. Jeritannya itu melengking tinggi, bukan kayak suara cowok, wahai para arwah, tapi kayak suara orang lagi disiksa. Ayu dan teman-temannya cewek yang lain langsung keluar bawa senter seadanya. Pas mereka buka pintu kamar Doni, wahai para arwah, kalian bayangin deh. Mereka ngeliat Doni lagi duduk di pojokan sambil mencakar-cakar tanah sampai kukunya copot dan berdarah. Mulutnya berbusa dan matanya melotot ke atas sampai cuma kelihatannya putihnya doang. Mulutnya berbusa dan matanya melotot ke atas sampai cuma kelihatan putihnya doang. Dan di samping Doni, di sudut ruangan yang gelap yang terkena sorot lampu senter Ayu yang gemeteran, sosok setengah badan tanpa kepala itu lagi diam, seolah-olah lagi nangkring di atas pundaknya Doni. Tangan hitam keringnya yang panjang mencekik leher Doni dari belakang. Rian yang malam itu sudah benar-benar kehilangan kesadaran, tiba-tiba berdiri di ambang pintu dan ketawa cekikikan. Suara ketawanya itu berat dan serak banget, mirip kakek-kakek sepuh. Rian menunjuk ke arah mereka, semua sambil berkata, "Kowe kabeh wis mlebu nggon penebusan. Mboten wonten sing saged bali. Utange kudu lunas bengi iki." Yang kalau diartiin, kalian semua sudah masuk ke tempat penebusan. Tidak ada yang bisa pulang, hutangnya harus lunas malam ini. Seketika itu juga terdengar suara leher yang dipatahkan. Leher Doni patah ke samping. Dia langsung kejang-kejang hebat, lalu badannya kaku. Doni meninggal di tempat malam itu juga. Ayu dan teman-temannya yang tersisa langsung panik luar biasa. Mereka menjerit menangis histeris dan mutusin buat kabur malam itu juga pakai mobil Avanza yang mereka sewa. Mereka gak peduli lagi sama barang-barang atau baju di kamar. Yang penting keluar dari desa terkutuk itu. Rian yang masih tertawa-tawa aneh dan linglung terpaksa diseret masuk ke dalam mobil oleh Taufik dan yang lainnya. Mobil di starter, mesin menderu, dan lampu utama menyala membelah hujan deras. Taufik, teman Ayu yang malam itu masih bisa sedikit tenang, langsung tancap gas keluar dari halaman joglo.
membelah jalanan becek yang kanan kirinya hutan jati tua. Pas mereka udah jalan sekitar 10 menit dan mengira bakal sampai ke jalan besar, Taufik tiba-tiba berteriak dan mengerem secara mendadak. Sampai mobilnya selip. Semuanya terantuk ke depan. "Pik, kenapa Pik? Kok berhenti? Jalan terus," teriak Ayu dari bangku tengah sambil menangis. Taufik gak jawab. Dia cuma nunjuk ke depan dengan tangan yang bergetar hebat. Ternyata di depan mobil, di tengah jalan tanah yang becek terkena sorotan lampu jauh, ada puluhan, bukan cuma satu, wahai para arwah, tapi puluhan sosok setengah badan tanpa kepala lagi merayap keluar dari sela-sela pohon jati. Mereka menutupi seluruh jalanan di depan. Mereka bergerak serentak, menyeret tubuh mereka di atas lumpur. Strak, 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 mengepung mobil mereka. Tapi belum sempat dia injak gas dari jok paling belakang tempat Rian duduk, Taufik yang panik setengah mati langsung mencoba mengoper gigi untuk mundur. Tapi sebelum sempat dia menginjak gas, dari jok paling belakang tempat Rian duduk terdengar suara slash. Ayu melihat ke belakang dan demi Allah, di depan mata kepalanya sendiri, kepala Rian tiba-tiba lepas dan putus begitu saja, wahai para arwah. Kepalanya jatuh menggelinding ke lantai mobil. Matanya masih melotot menatap Ayu, dan dari leher Rian yang putus itu bukannya keluar darah merah, tapi keluar asap hitam. Bukannya keluar darah merah, tapi keluar asap hitam pekat berbau busuk yang langsung memenuhi seisi mobil. Teman-teman Ayu yang di belakang langsung berteriak lemas sebelum akhirnya satu persatu pingsan karena sesak napas. Ayu yang duduk di tengah cuma bisa menangis histeris. Dia mencoba membuka pintu mobil di sampingnya. Tapi entah kenapa pintu itu mendadak macet total. Dikunci dari luar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari luar jendela mobil yang buram karena uap dan air hujan, Ayu bisa melihat jelas tangan-tangan hitam kering dari puluhan sosok tanpa kepala itu mulai menempel, memukul-mukul, dan mencakar kaca mobil mereka hingga retak. Di saat teman-teman yang lain sudah tak sadarkan diri dan perlahan merenggang nyawa karena asap hitam itu, Ayu yang sudah pasrah langsung memejamkan mata dan merapal doa sekeras yang dia bisa. Dia terus membaca ayat kursi tanpa henti di tengah jeritan-jeritan gaib yang memekakan telinga di dalam mobil. Entah berapa lama Ayu tak sadarkan diri sampai akhirnya pagi hari tiba, wahai para arwah. Suara hujan sudah reda digantikan kicau burung. Ayu terbangun dengan kepala yang berat. Begitu dia membuka mata, dia tersadar kalau dia sudah tidak berada di dalam mobil. Ayu tergeletak sendirian di tengah hutan jati, tepat di depan rumah reot milik Mbah Citro yang dipasangi sesajen itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Ayu merangkak dan berlari ke arah jalan utama, sampai akhirnya dia bertemu dengan warga desa sebelah yang sedang pergi ke sawah. Besok paginya, pihak kampus dan polisi datang ke desa Karanggayam setelah mendapat laporan dari Ayu. Polisi cuma menemukan mobil sewaan itu terparkir di pinggir hutan dalam kondisi yang rapi, bersih. Gak ada bekas cakaran, kerusakan, ataupun sisa asap hitam sama sekali. Tapi di dalamnya juga kosong melompong. Rian, Taufik, dan tim KKN lainnya gak pernah ditemukan lagi keberadaannya sampai detik ini. Mereka hilang seolah-olah dihapus dari muka bumi. Ayu yang selamat menceritakan semuanya ke aku sambil terus gemetaran. Dia bilang belakangan dia baru tahu dari orang pintar yang menyembuhkannya,
kalau desa Karangganyam itu ternyata memelihara pesugihan kuno massal demi kemakmuran desa mereka. Dan setiap beberapa tahun sekali, para tetua desa sengaja meminta plot KKN ke kampus-kampus, mencari orang luar untuk dijadikan tumbal ganti nyawa bagi entitas setengah badan tanpa kepala tersebut. Ayu bisa selamat malam itu murni karena kekuatan doa dan karena sosok itu menyiksakan satu orang untuk pulang sebagai saksi bahwa utang desa telah lunas. Kacau ya. Itu tipe cerita yang benar-benar bikin merinding ya. Wahai para arwah, Ayu sampai sekarang masih trauma berat dan terus didampingi keluarga karena sering mendengar suara serak-serak di kamarnya setiap jam 1 malam. Gimana menurut kalian soal cerita desa Karangganyam ini? Apakah menurut kalian warga desanya yang sebenarnya paling iblis karena tega mengorbankan mahasiswa dan mahasiswi KKN demi pesugihan mereka? Atau memang anak-anak ini yang apes karena salah pilih tempat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. And goodbye.